Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara Lun, penonton Serambi fanpage serambinews.com. Hari ini kembali lagi bertemu dengan saya Subur Dhani, jurnalis harian Serambi Indonesia. Dan pada sesi kali ini kita akan bincang-bincang sedikit bersama pegiat lembaga swadaya masyarakat dan tepatnya lagi lembaga anti korupsi di Aceh yang cukup terkenal. Dan saat ini saya berada di kantor Gerakan Anti Korupsi Aceh di Banda Aceh. Di sebelah saya sudah ada Bang Askalani. Ini beliau koordinator Gerak Aceh, orang yang paling sering muncul di media tatkala ada isu-isu korupsi. Ya, orang yang paling sering menanggapi berbagai isu kasus korupsi yang ada di Aceh, bahkan isu-isu korupsi yang ada di nasional. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Baik sekali. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bang Askal sudah bersedia waktunya untuk Serambi, untuk hadir dalam podcast Serambi. Dan hari ini saudara Lun, kita mengambil tema itu terkait menjaga independensi lembaga swadaya masyarakat. Kita akan ngobrol banyak tentang LSM, kemudian kita juga akan ngobrol soal seputar kasus korupsi yang ada di Aceh. Mungkin nanti kita akan tanyakan juga kepada Bang Askalani bagaimana sekarang tren korupsi yang ada di Aceh dan bagaimana penyelesaiannya sekarang. Nah, mungkin untuk sesi awal nih Bang, kita mau tahu nih sebenarnya Gerak sendiri ini sudah berapa tahun nih Bang? Iya. Kami berdiri pada tahun 2003 sebenarnya, tepatnya tanggal 3 Desember. Tapi dalam statuta itu tercatat di tanggal 28 November 2003. Nah, sejak dari 2003 sampai sekarang memang konsentrasi kerja-kerja advokasinya itu lebih banyak pada bicara soal advokasi korupsi, kemudian kebijakan, dan juga soal monitoring di peradilan. Jadi tiga hal ini yang kemudian menjadi fokus utama dari kerja-kerja yang dilakukan oleh Gerak. Nah, Gerak ini paling fenomenal dulu awalnya adalah pada tahun 2005 pada fase setelah bencana Aceh. Jadi ada program khusus yaitu monitoring terkait dengan dana bencana. Nah, dari sejak itulah kemudian Gerak kemudian bertransformasi lah dalam gerakan sosialnya, mendorong beberapa hal yang mungkin kalau kami bilang ada upaya mengikuti zaman. Kalau dulu itu kan trennya hanya bicara fokus pada isu korupsi. Kemudian hanya kebijakan anggaran dan monitoring. Nah, tahun 2010 kita melihat ada upaya tren yang kami sebut itu bagaimana melibatkan partisipasi publik. Nah, salah satunya kemudian di 2010 itu didirikanlah satu unit khusus ya di bawah kerjasama Gerak yang kemudian mendapat atensi dari KPK sebenarnya pada bicara soal dunia pendidikan. Nah, lahirlah satu sekolah yang kami sebut dengan sekolah anti korupsi. Sekolah anti korupsi itu tahun berapa tuh Bang? Sekolah anti korupsi tahun 2010 didirikan. Nah, kalau dari segi rencana planningnya itu direncanakan di 2008, baru kemudian tahun 2010 kemudian dilembagakan. Nah, salah satu yang menjadi champion kemudian bahwa sekolah anti korupsi Aceh itu menjadi contoh yang dipakai oleh KPK untuk mendorong lahirnya sekolah-sekolah anti korupsi di Indonesia. Jadi kalau kita melihat sejarah bagaimana kemudian tren pendidikan anti korupsi, sebenarnya KPK menjadikan sekolah anti korupsi itu sebagai embrio awal pada tahap-tahap kerja pertama untuk menjadi contoh bagaimana kemudian melibatkan partisipasi publik dalam khususnya mendorong lahirnya gerakan anti korupsi dari kawan-kawan mahasiswa dan juga siswa. Berarti sekolah anti korupsi itu Saka Bang ya? Iya. Ini kepala sekolahnya abang juga atau siapa nih Bang? Kalau Saka itu dia berdiri sendiri. Ada saudara Mahmudin ya sebagai kepala sekolahnya.
Dengan gerak itu hanya bicara soal, kalau bahasa kami itu kami mensupport terkait seluruh kebutuhan dari Saka, mulai dari materi, kemudian juga tenaga pengajar. Nah selebihnya kalau sekolah anti korupsi itu lebih banyak bekerja sama dengan bidangnya Dumas KPK, karena memang dalam kerja-kerja khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia kan tidak boleh bekerja sama dengan LSM ya. Jadi kalau misalnya ada publik yang saat ini kan tren itu ada lembaga-lembaga yang menyebutkan dia bisa bekerja sama dengan KPK. Itu sebenarnya tidak ada lembaga LSM manapun ya, termasuk gerak yang bekerja dengan KPK tidak. Tetapi kalau bidang pendidikan ya misalnya kayak sekolah Saka itu mereka menjadi subbagian dari kerja-kerja yang kami sebutkan adalah upaya pencegahan. Makanya kenapa kemudian sekolah Saka menjadi salah satu alternatif gerakan anti korupsi, karena memang selain disupport oleh gerak, mereka juga bisa bekerja sama langsung dengan KPK dalam hal isu pencegahan. Misalnya tahun kemarin sebelum Covid ya, tahun 2019 itu kita lebih kurang ada 20 orang itu mengikuti sertifikasi pencegahan anti korupsi. Jadi diberikan sertifikat dari KPK yang menunjukkan bahwa kawan-kawan ini sudah dilatih. Itu kerjasamanya bukan dengan gerak, tapi dengan sekolah anti korupsi. Nah, kalaupun misalnya ada publik yang bertanya apakah gerak itu menjadi bagian dari KPK? Tidak. Jadi LSM itu tidak ada satupun yang menjadi bagian dari KPK. Tetapi kalau kerja-kerja mungkin seide ya, tetapi kalau dalam bentuk kerjasama tidak. Nah pertanyaannya kenapa kemudian kalau ada komisioner misalnya yang hadir dari Jakarta sering datang ke Aceh singgah di kantor gerak itu karena memang ada sekolah anti korupsi. Jadi karena ada sekolah anti korupsi makanya kemudian mereka sering datang untuk membicarakan apa yang akan dilakukan, memberi materi biasa ya. Termasuk yang terakhir ketua komisioner siapa Pak yang terakhir datang sini? Pak Laode ya. Ya, baik. Ya ini mungkin sedikit pembukaan awal ya bagaimana gerak ini berdiri dulu ya hingga saat ini juga telah melahirkan sekolah anti korupsi dan sekarang masih aktif Bang Saka ini, masih ada siswanya. Sekarang gelombang terakhir itu gelombang ke-7. Nah saat Covid semuanya kan libur ya. Jadi kami memang tidak berani mengambil kesimpulan atau upaya untuk mengajak orang keramaian dan sebagainya. Mungkin kalau pasca Covid akan ada angkatan ke-8. Nah, total kita sekarang yang menjadi alumni sebenarnya dan ada banyak di banyak tempat. Kalau kami menyebutkan sekarang ada yang di kepolisian, ada yang juga di kejaksaan dan ada di beberapa tempat lainnya di dunia lain, misalnya di PES dan yang lain-lainnya. Nah, total angkatan lebih kurang 220 orang sudah. Nah, yang paling menunjukkan tren terbagus itu kalau dalam sejarah kita itu angkatan ketiga. Nah, angkatan ketiga ini memang didominasi oleh anak-anak yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Aceh. Makanya kenapa kemudian ada lahir gerakan anti korupsi Gayo misalnya. Kemudian ada gerakan anti korupsi di Aceh Barat. Itu adalah orang-orang yang sebelumnya sempat mengikuti pendidikan di sekolah anti korupsi. Artinya semangat yang dirasakan di sini kemudian pulang ke daerah membangun LSM yang sama gitu Pak. Iya. Nah, kenapa kemudian kalau kita itu sangat punya tahapan kerja untuk merekrut orang. Jadi kami tidak sembarangan kemudian menerima komponen-komponen apapun yang misalnya ingin bekerja sama. Jadi kalau di gerak itu punya tata cara sistem rekrutmen ya, personilnya itu adalah setelah dia selesai di pendidikan anti korupsi sekolah Saka baru kemudian naik sebagai badan bekerja di gerak. Nah, kepala sekolah anti korupsi Saka itu adalah alumni gelombang ketiga yang kemudian menjadi kepala sekolahnya. Jadi memang punya tren. Kenapa harus seperti itu? Ya memang kita ingin mencari kawan-kawan yang punya daya juang yang sama. Jadi tidak sembarangan. Kalau misalnya ada contoh sekarang kan masyarakat banyak juga mengeluh ya. Bahkan ada yang menelpon bukan
apakah LSM yang muncul misalnya tiba-tiba dengan embel-embel KPK itu adalah bagian dari KPK? Bukan. Jadi kita juga perlu menjelaskan ke publik bahwa lembaga swadaya masyarakat yang mengklaim dirinya kerjasama dengan KPK kemudian membawa embel-embel KPK itu menurut saya bukan lembaga yang bekerja pada isu anti korupsi. Karena kalau kerja-kerja anti korupsi itu tidak perlu harus menyebutkan statusnya KPK, betul. seperti itu. Oke, menarik, Saudara Alun. Mungkin selanjutnya Bang, kita mau tanya juga, Gerak sejauh ini itu pernah tidak menyelesaikan kasus? Kemudian kalau advokasi sering ya Bang ya, advokasi kemudian menanggapi, memberi penjelasan kepada publik, transparansi dari Gerak itu sangat sering kita baca dulu di media. Kalau untuk penyelesaian kasus semenjak berdiri ada tidak kasus korupsi terlibat menyelesaikan atau tidak? Kasus korupsi yang paling pertama itu sejak saya bergabung di Gerak tahun 2005 itu adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan untuk bara pasca tsunami. Di mana? Di Provinsi Aceh. Oh. Jadi kita mengadvokasinya sampai kemudian para pihak kemudian mendapat proses penyidikan dari kepolisian. Kemudian lagi ada kasus dugaan tindak pidana pengadaan buku BRR dulu, yang kemudian menjadi atensi kita sampai kemudian ditetapkan tersangka dan sebagainya. Nah, kalau dalam kasus tindak pidana korupsi yang lain, kita sebenarnya fokusnya bukan hanya pada konteks ingin membuka dugaan tindak pidana, tapi juga sebenarnya lebih pada upaya pencegahan. Nah, kalau kami menyebutkan ada beberapa perkara sebenarnya yang menjadi motivasi dari kita. Salah satu yang paling terbesar dalam sejarah itu adalah dugaan tindak pidana korupsi di BPKS. Nah, di BPKS itu tahun 2010 yang kemudian kita laporkan, dia berbarengan dengan dua perkara yang berbeda. Satu perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah yang nilai markup-nya waktu itu kita duga 197 miliar lebih. Kemudian pengadaan Citi 3 itu yang di BPKS itu lebih kurang 220 miliar. Nah, ini adalah laporan yang memang kita sounding dari sejak awal, dokumentasinya juga kita dapatkan lebih banyak, sampai kemudian pada saat proses penindakan hukum yang dilakukan oleh KPK itu kawan-kawan dari sana ketemu dengan kita untuk mengkaji beberapa hal yang kemudian yang sudah kita dapatkan, termasuk kawan-kawan dari Gerak juga yang menunjukkan tempat-tempat di mana tanah yang dibeli itu tidak sesuai dengan nomenklatur dari segi perencanaan penganggaran. Nah, yang paling terbesar dalam sejarah sejak berdiri itu adalah pada kasus BPKS itu. Kalau BPKS memang dari sejak pertama sejak tahun 2010 kita mendalaminya, baru kemudian tahun 2012 ya secara final kita kemudian mendapat atensi khusus dari KPK sebenarnya untuk mendalami beberapa hal perkara yang lain. Nah, kenapa kemudian ini menjadi fokus? Pertama begini, BPKS kan berdiri sejak lama tahun 2002 ya, tapi tidak memberikan output yang bagus bagi masyarakat Sabang khususnya dan juga masyarakat Aceh. Nah, karena kita tahu bahwa ada persoalan, maka kemudian berdasarkan laporan dari beberapa masyarakat waktu itu, kita kemudian mendalami perkara itu sampai kemudian mendapatkan atensi khusus dari KPK. Nah, memang khusus pada proses di BPKS ini panjang sekali memang tahapan kerja advokasinya. Kalau saya menyebutkan, kalau bicara di internal, kasus di BPKS itu paling banyak menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap kawan-kawan yang bekerja di isu anti korupsi, termasuk misalnya ancaman, kemudian juga upaya-upaya tertentu untuk supaya perkara ini pidana itu dilakukan oleh banyak pihak waktu itu. Karena memang menurut kami ketika kita membuka perkara ini memang harus siap dengan konsekuensi ya. Tetapi alhamdulillah sampai dengan sejak diputuskan perkaranya, kemudian ada banyak terpidana yang kemudian masuk, kita ya insya Allah amal-amal selesai.